Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Setumbu. Pagi hari ini, hari Minggu, kembali kita akan melaksanakan ibadah raya Minggu pagi melalui online. Saya mengundang seluruh sidang jemaat yang ada di rumah untuk bersama-sama mengikuti acara ibadah raya pagi hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus yang layak kita sembah dan kita puji. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari dengan segenap hati bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Mari kita semua kita puji kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Benar ya Tuhan, ini kerinduan kami seluruh sidang jemaat Tuhan. Selama hidup kami
kami ingin menyembah Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Pagi hari ini Tuhan, kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan mau bersatu hati, kami mau mengikuti acara ibadah perayaan Minggu pagi ini Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang mengikuti acara ibadah ini di rumah mereka masing-masing Tuhan. Kuasai mereka dengan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Apapun beban berat mereka, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati untuk seluruh hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan, dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan kami, tapi itu semua karena karunia daripada Engkau Tuhan, sehingga kami layak untuk melayani Engkau. Berkati Tuhan acara ibadah kami dari awal sampai akhir nanti Tuhan. Terkhusus Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta yang nanti melayani kami dengan menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang menyerahkan jam pelayanan, jam ibadah kami sampai paripurna hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak sekali rencana-rencana atau planning yang sudah kita rencanakan, karena tepat pada tanggal 18 April gereja kita berulang tahun ke-7 sejak gereja kita berubah dari cabang menjadi induk, dan gereja kita sudah mandiri, kita sudah 7 tahun, tetapi karena kondisi, karena keadaan saat ini kita tidak bisa melaksanakan ulang tahun gereja, tetapi tidak menjadi suatu halangan bagi kita untuk terus bersama-sama bekerja di ladang Tuhan. Mari dengan semangat kita akan naikkan pujian ini. Saya mengajak juga untuk seluruh jemaat yang ada di rumah, kita akan memuji Tuhan, janganlah bekerja di ladang Tuhan. Haleluya. Mari dengan sorak-sorai dan bersuka cita kita naikkan pujian ini. Tiada lelah bekerja
Jemputlah tanah yang bertukar menjadi siang baru di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, jemputlah tanah yang berubah menjadi siang baru di atas dasar iman. Menjadi siang baru di atas dasar iman. Menjadi siang baru di atas dasar iman. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Nugroho Ponco Susino. Mari seluruh sidang jemaat yang ada di rumah, kita akan siapkan hati kita akan fokus untuk menerima firman Tuhan. Dalam hidup kita semakin dekat kepada Tuhan melalui firman. Seperti ada waktu yang lebih indah selain kita dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Saat tinggal ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku lebih murah Tuhan, bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Kami rindu selalu Tuhan, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan sungguh-sungguh kita akan pujian ini. Saat indah Tuhan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami untuk lebih tahu, bawa daku berada dalam pelukanmu. Kami mau nikmati kasih-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari kita katakan dengan setia, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
Bapa di surga, kami bersyukur kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman. Berkatlah Engkau kepada kami dan kami siap menerima berkat daripada firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memimpin. Haleluya. Amin. Shalom. Senang bisa berjumpa lagi walaupun lewat online. Walaupun kita semuanya rindu, sangat rindu bisa bertemu kembali seperti sebelumnya ibadah bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi biarlah karena keadaan saat ini kita mendukung program dari pemerintah, kita beribadah di rumah masing-masing sambil kita tetap menerima berkat daripada Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11 dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita senang memiliki Allah yang dikatakan, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian." Tuhan layak untuk dipuji. Dan ketika kita senang memuji Tuhan, ada berkat yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa. Saya sering ketika menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, ketika hati ini berat, ketika hati ini susah, saya senang memuji Tuhan. Bukan hanya memuji Tuhan, cara-cara supaya kita bersukacita di dalam Tuhan, salah satunya memang lewat pujian. Tapi saya juga mau berbagi pengalaman. Dan ini sangat baik ketika Bapak, Ibu, dan Saudara melaksanakan di rumah. Teristimewa pada masa-masa seperti ini, ketika kita tidak bisa untuk bertemu secara langsung di rumah ibadah. Ini kesempatan yang sangat baik untuk Bapak, Ibu, dan Saudara lakukan, punya kebiasaan di rumah.
Saya punya kebiasaan untuk membaca Alkitab secara lompat-lompat dan secara urut. Suka membaca firman Tuhan, itu memberikan rasa sukacita tersendiri. Sering ketika hati saya itu bergejolak, kadang oleh karena kesibukan saya, akhirnya saya tahu, saya kok ternyata beberapa hari kok tidak baca firman Tuhan ya. Karena saya punya kebiasaan kalau membaca firman Tuhan, saya membaca kitab secara lompat-lompat, tapi sekaligus secara urut. Ketika saya membaca secara urut, itu saya kasih tanda. Dan pola saya dalam membaca Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya barengkan. Saya bergantian. Kadang satu hari baca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sekaligus. Kadang satu hari tertentu saya membaca hanya Perjanjian Lama saja. Kadang di hari yang lain hanya Perjanjian Baru saja. Tetapi semuanya saya urut. Dan itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Ini dari pengalaman pribadi saya. Oleh sebab itu, ketika kita memang saat ini kita bisa ibadah online dan lain sebagainya, tapi milikilah kesempatan secara pribadi untuk bersaat teduh di rumah, supaya kita bisa bersukacita. Kita bisa bersukacita. Firman Tuhan yang menguatkan kita. Berkali-kali saya mendapatkan kekuatan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Teristimewa sekarang ini, kekebalan tubuh kita sangat dipentingkan. Ketika hati kita lelah, kita butuh kekuatan supaya imun kita lebih kuat. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu menjadi salah satu penolong buat kita untuk menguatkan kita, ya, kuat untuk kita senantiasa di dalam Tuhan. Cara-cara kita bersukacita, bacalah firman Tuhan. Nah, saya ketika membaca kitab secara lompat-lompat, itu tergantung dengan mood saya, tergantung dengan gairah hati saya. Saya tiba-tiba kok pengen belajar sesuatu tentang topik ini. Nah, itu saya gali. Hal itu saya gali, misalkan tentang akhir zaman atau eskatologi itu, saya akan pelajari itu dan saya akan lompat-lompat cari ayat-ayat yang berhubungan itu, sehingga saya diberikan kekuatan. Ketika saya membutuhkan tentang pengajaran kerendahan hati, saya buka tentang ayat-ayat yang berbicara tentang kerendahan hati, dan otomatis saya akan lompat-lompat. Ini ada keuntungan tersendiri, tapi kadang-kadang juga ada masa-masa tertentu ketika hati ini bergejolak, rasa-rasanya kayak tidak punya gairah, tidak ada satu mood tertentu, nggak ada gairah mau belajar apa itu. Nah, keuntungannya membaca Alkitab secara urut, salah satunya yang saya alami ini. Jadi ketika saya tidak punya satu hasrat untuk belajar sesuatu itu, saya lanjutkan untuk saya membaca Alkitab secara urut. Sehingga ketika saya punya gairah tertentu apa tidak, saya tinggal baca saja Alkitab secara urut itu. Kayaknya kok cuma hanya sekedar formalitas gitu ya. Tetapi kenyataannya, saya menemukan dengan saya membaca Alkitab secara urut itu, saya mendapatkan banyak berkat. Saya seperti kayak begini. Ada firman Tuhan yang mengajak kepada kita dengan kata-kata begini: tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Itu menjadi salah satu ayat terpendek di dalam Alkitab. Ada beberapa ayat yang pendek-pendek, tapi itu menjadi salah satu ayat terpendek. Tetaplah berdoa. Ketika dalam acara jam doa, mungkin hati kita merasa atau orang lain berpikir, cuma hanya formalitas, cuma hanya rutinitas. Buat apa kita datang jam doa cuma rutinitas? Tapi kembalilah kepada firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Mau hati kita bilang itu rutinitas, formalitas, mau orang lain bilang itu, tetapi kita tetaplah berdoa. Sehingga jam doa itu juga menjadi salah satu cara untuk kita bersuka cita. Ini saya sudah berbicara dengan 3 tadi, bersuka cita: memuji Tuhan, baca firman, berdoa. Ini kalau dikupas
secara lebih dalam, membawa sukacita bukan yang luar biasa. Ketika kita bersukacita, hati ini luar biasa. Dan kembali kepada kitab Wahyu tadi, yang dikatakan Wahyu 4:11 tadi, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian. Saya masih ingat dengan satu pujian, saya akan nyanyi tanpa gitar, saya akan nyanyi begini. Walaupun suara saya tidak begitu bagus, tapi saya senang dengan syair. Bila hati terasa berat, jangan lari kiri dan kanan. Mari kita memuji Tuhan, hati senang susah pun hilang. Oh haleluya, suka duka di dalam Tuhan, jangan cemaskan masa depan. Tuhan Yesus ada di sini, memberkati semua anaknya yang memuji Tuhan. Hilangkan susah dengan menyanyi, Tuhan berikan sukacita. Hilangkan susah dengan menyanyi, Tuhan berikan sukacita. Luar biasa. Orang-orang di dalam Yesus Kristus itu bisa bersukacita dalam penderitaan sekalipun. Penderitaan kita banyak hal, mau di pekerjaan, mau di gereja, mau di keluarga, dengan berbagai dinamika, jenis-jenis penderitaan. Tapi ketika kita di dalam Yesus Kristus, ada satu hal yang sukacita itu yang tidak bisa direbut oleh keadaan di sekeliling kita. Kita bisa ditinggal oleh orang-orang yang sangat kita kasih, tapi sukacita Tuhan kekal. Kalau kita baru saja memperingati wafat Yesus Kristus. Kalau kita bisa ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Kalau kita mengingat kematian Yesus itu yang menderita begitu luar biasa, di tengah-tengah duka cita kita bisa bersukacita. Dan ini menaikkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita, bersukacita. Sehingga ada lagi mengatakan, yang lagu itu betul-betul menguatkan kita. Di dalam kitab Amsal sampai tertulis itu Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena memang Alkitab mengatakan itu, yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu, ketika hati kita ada patah semangat dan lain sebagainya, datang pada Tuhan, suka memuji Tuhan, baca firman, berdoa. Ini baru 3 cara. Masih banyak hal yang lainnya lagi. Kalau mau sebutkan satu persatu nanti akan panjang. Contohnya kita bisa melayani Tuhan itu akan membawa sukacita tersendiri. Banyak orang-orang yang mundur daripada pelayanan karena terbentur dengan orang lain, berbeda pendapat dan sebagainya. Kalau bahasa Jawanya bilang mutung gitu, mundur gitu. Itu justru malah semakin melemahkan kita, membuat hati kita tidak bergembira. Tapi tetap kita semangat maju di dalam Tuhan. Di situ kita belajar bagaimana ketika kita beda pendapat yang luar biasa. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun bisa berbeda pendapat. Tetapi kita tetap doakan mereka. Mereka orang-orang yang luar biasa. Barnabas sama Paulus itu. Dia yang Rasul Paulus yang begitu luar biasa itu. Beda pendapat dengan Barnabas. Bagaimana Rasul Paulus itu dia yang bersama-sama dengan Barnabas luar biasa dalam pelayanannya. Dan Barnabas bagaimana pertamanya dia bisa menerima Rasul Paulus ketika yang lainnya itu berat untuk menerima Rasul Paulus. Karena kita tahu siapa itu Paulus atau Saulus itu sebelumnya. Tetapi Barnabas mau terima dia. Dan bersama-sama dengan Barnabas bagaimana ketika perjalanan penginjilannya yang pertama yang mengalami banyak penderitaan sampai Rasul Paulus
di Listra dia dilempari batu sampai dikira mati, saking parahnya. Itu bersama-sama dengan Barnabas dalam pelayanan, dalam penginjilannya yang pertama, perjalanan penginjilannya yang pertama. Jadi begitu luar biasanya bersama mereka. Tapi gara-gara Yohanes Markus, keponakannya Barnabas, mereka sampai akhirnya berpisah. Barnabas pergi dengan Yohanes Markus, Paulus dengan Silas. Tapi kedua-duanya dipakai Tuhan luar biasa. Yohanes Markus di bawah pembinaan daripada Barnabas ini akhirnya menjadi pribadi yang luar biasa. Akhirnya banyak para teolog yang sepakat bahwa kitab Markus itu ditulis oleh Yohanes Markus itu. Luar biasa ya. Bahwa kadang-kadang bentuk-bentuk penderitaan itu macam-macam. Kalau saya ceritakan satu persatu tidak cukup waktunya. Tetapi penting buat kita bersama-sama bagaimana di dalam kita bersuka cita ketika hati ini ada satu permasalahan. Tempuh itu bisa dengan memuji Tuhan, baca Alkitab, berdoa. Tadi saya sudah tambah melayani. Kalau saya cerita lagi luar biasa, penginjilan seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi kita bersuka cita itu bisa dengan berdoa, membaca Alkitab, kita memuji Tuhan, ya, dan juga pelayanan. Kalau saya ceritakan lagi nanti masih panjang. Kita bisa melayani, kita bisa mengampuni, bisa apa, itu membawa sukacita tersendiri di dalam Tuhan. Yang penting bagaimana kita sekarang ini terus jaga supaya kita memiliki sukacita di dalam Tuhan. Dan kita mempunyai Allah yang layak dipuji. Dan biarlah hati kita bergembira dengan kita memuji Tuhan, supaya imunitas kita semakin meningkat. Dan ini sangat dibutuhkan pada masa-masa sekarang ini. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudara, dalam kitab Wahyu pasal 4:11 tadi yang dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian. Tuhan dan Allah kami. Kita mengenal Yesus Kristus, Dia yang telah turun ke dunia ini. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kita mengenal Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita bukan menyembah Allah Trin. Kita bukan menyembah Allah yang tiga, tapi kita menyembah Tritunggal. Tritunggal itu tiga pribadi yang setara, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ini sama-sama kekal. Tiga pribadi yang setara dalam satu esensi Allah yang Esa. Itu Tritunggal. Bedakan Tri dan Tritunggal. Beda sekali. Tri dan Tritunggal itu beda sekali. Dan inilah Allah yang kita sembah. Dan Allah yang kita sembah ini dikatakan, saya ulangi lagi pembacaan Wahyu 4:11, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Allah Tritunggal yang Esa ini menciptakan segala sesuatu, dari binatang yang besar, mau gajah yang di daratan, mau paus biru yang jauh lebih besar lagi di lautan, sampai mikroorganisme, virus itu ataupun bakteri itu. Wah, kalau kita ngomongkan virus saat ini sangat terkenal ya. Sampai kita susah membedakan apa sih bedanya bakteri sama virus itu ya. Ketika saya membuka kamus dalam bahasa Indonesia, sudah saya baca sekalipun dan sudah saya baca tentang artinya, ternyata tidak mudah juga untuk membedakan antara virus dan bakteri. Saya akan bacakan ya perbedaannya menurut kamus bahasa Indonesia. Bakteri itu makhluk hidup terkecil bersel tunggal, terdapat di mana-mana, dapat berkembang biak dengan kecepatan luar biasa,
dengan jalan membelah diri. Ada yang berbahaya, ada yang tidak. Dapat menyebabkan perhatian, pembusukan, dan penyakit. Itu untuk bakteri. Tapi kalau arti dari bakteri dan arti kata benda. Tapi kalau dalam percakapan, bakteri itu bisa berarti benih penyakit. Contoh dalam kalimatnya, air mentah banyak mengandung bakteri. Atau air mentah banyak mengandung benih penyakit. Nah, sedangkan untuk virus, ya, virus dikatakan mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop biasa, hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron yang menyebabkan dan menularkan penyakit seperti cacar, influenza, dan rabies. Kalau sudah mendengarkan penjelasan kamus ini, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara masih bingung tentang bakteri dan virus, sama. Tapi paling tidak ini memberikan sedikit pencerahan. Tuhan menciptakan semuanya, dari yang besar sampai yang paling kecil sekali. Oleh sebab itu, kita yakin Tuhan punya maksud atas semuanya sampai detik ini. Tuhan punya maksud, Dia yang memimpin. Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Teruslah puji Dia. Teruslah puji Dia. Dan biarlah hati kita bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya akan memuji Tuhan untuk menutup khotbah saya ini, biar jadi menguatkan kita bersama-sama. Semesta dan isinya, naikkanlah puji kepadanya, oleh sebab kebesarannya. Bapa, kami bersyukur Engkau sudah memimpin ibadah kami sampai selesai. Dan biarlah setiap pribadi yang menyaksikannya di rumah masing-masing secara online, Engkau pun memberkati mereka, dan kami yang di sini pun juga menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan terus memimpin dalam kehidupan kami, Tuhan. Teristimewa dalam masa-masa sekarang ini. Pimpinan dan penyertaan-Mu terus kami perlukan, dan biarlah hidup kami tetap senantiasa mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala pimpinan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun Engkau berada, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah lumbung-lumbung, diberkatilah keluarga, diberkatilah segala sesuatu yang Engkau kerjakan, diberkatilah hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.